Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mudah-mudahan siapa yang menyimak pada kesempatan video perdana Fitrah University ini, Allah karuniakan pemahaman yang insya Allah mudah-mudahan pemahaman dari setiap apa yang disampaikan menjadi pemahaman yang bermanfaat untuk kehidupannya, tidak hanya di dunia namun juga di akhirat. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan teman-teman, selamat datang di channel Fitrah University. Channel ini merupakan channel untuk mempertajam pemahaman kita sebagai mahasiswa di S1 maupun nanti ada pun S2 atau bahkan S3 begitu ya. Pokoknya di pendidikan tinggi, di mana di setiap kelas kita belajar, dan video-video di dalam channel Fitrah University ini merupakan video-video yang akan mempertajam pemahaman, atau nanti teman-teman yang belajar di kelas itu bisa mengulang kembali pembahasan yang sebelumnya sempat terlewat mungkin ya, apalagi dosennya saya begitu. Oleh karena itu teman-teman, di kesempatan kali ini, di video pertama ini akan saya hadirkan pembahasan yang sangat mendasar, pembahasan pokok, yang mana pembahasan ini akan menjadi pembahasan-pembahasan yang akan membingkai nantinya terhadap pembahasan-pembahasan di kedepannya, begitu ya. Jadi kalau mata kuliahnya A, begitu ya, atau B atau C, D, E, F, G begitu ya, mau filsafat ilmu, mau PKN, mau MSDM, mau apapun itu nanti ternyata sumber pokok pembahasannya ada di video kali ini. Oleh karena itu mohon fokus dan juga mohon hadirkan hati agar mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan pemahaman kepada kita semua di kesempatan kali ini. Maka teman-teman semua, berbicara mengenai proses belajar, termasuk kita menyampaikan pembahasan seperti ini, itu kita tidak terlepas dari yang namanya proses pembelajaran, apalagi di sekolah tinggi. Nah, proses pembelajaran kita terbingkai dalam satu istilah yang dinamakan kurikulum. Kurikulum dari semester 1 hingga semester 8. Ternyata STIA Bagasasi begitu ya, itu memiliki kurikulum baru di tahun 2024, yang mana di dalamnya itu terdapat 56 mata kuliah begitu ya, dari semester 1 sampai semester 8 terbingkai dalam 144 SKS. Masya Allah, banyak sekali. Dan tentu ini sangat kita butuh apa ya, butuh garis atau benang merah daripada kurikulum ini, agar kita sama-sama bisa meniatkan ketika kita sampai di kampus atau ketika menyimak video ini. Nah, ternyata benang merah dari kurikulum yang memiliki mata kuliah yang banyak itu dengan SKS-nya itu ternyata hanya satu kata. Ada satu kata untuk kita perjuangkan di setiap harinya di sekolah tinggi begitu ya, ataupun maupun juga kita belajar di YouTube begitu dan lain sebagainya, yaitu adalah ilmu. Satu kata itu adalah ilmu, teman-teman semua. Ya kan? Dari 56 mata kuliah itu kan itu ilmu semua, Masya Allah, tabarakallah. Maka ilmu menjadi salah satu kata sumber yang merupakan apa yang aktivitas yang kita lakukan kesehariannya menjadi mahasiswa. Dan ilmu pun merupakan anugerah yang dikaruniakan oleh Allah begitu ya, sebagai pencipta manusia, pencipta segalanya begitu ya. Bahwa ilmu itu adalah anugerah yang dikaruniakan hanya untuk manusia begitu. Sehingga ilmu itu adalah sifat yang mengkhususkan dan menspesialkan manusia dan bukan makhluk-makhluk lain. Hewan, tumbuhan itu tidak seperti manusia ya, dikaruniakan ilmu begitu. Maka ternyata ilmu ini berkait erat dengan kekhususan sebagai manusia. Nah, oleh karena itu dua kata ini, ilmu dan manusia, ini merupakan dua kata yang sangat kait mengait. Nah, maka ketika seseorang itu ingin menuntut ilmu, maka seseorang itu juga perlu untuk memahami siapa manusia begitu. Maksudnya itu, karena ketika kita mengenal diri kita, mengenal konsep manusia, maka kita akan mengenal ilmu dengan benar begitu ya. Ketika mengenal ilmu dengan benar, konsepnya benar, maka nanti akan hadir dengan seizin Allah sikap dan amalan yang benar.
sikap dan amal lain yang benar akan menghadirkan banyak keberkahan dari keselamatan, kebahagiaan, keharmonisan, bahkan kalau konteksnya masyarakat nanti akan ada keadilan dan persatuan. Itu bermula dari ilmu dan konsep manusia. Maka ternyata teman-teman semua di video kesempatan kali ini dari penjabaran apa yang saya sampaikan tadi, maka pembahasan yang akan kita awali di video kali ini adalah pembahasan mengenal siapa manusia, yaitu terangkum dalam istilah hakikat manusia. Nah, konsep hakikat manusia ini menjadi fondasi untuk keilmuan lainnya. Nah, gitu ya. Jadi untuk mata kuliah apapun ini menjadi konsep kunci gitu ya untuk kita bisa mengenal lebih dalam ilmu-ilmu yang lainnya. Maka teman-teman semua, untuk apa kita belajar konsep hakikat manusia? Saya merangkum jadi 3. Yang pertama, agar kita mengenal diri kita. Banyak orang yang tidak mengenal dirinya gitu ya, sehingga dia tidak sadar dengan dirinya, ya kan? Banyak orang yang sekarang berjalan walaupun badannya sehat, pemuda-pemudi sehat, tapi karena nggak kenal dirinya, dia melakukan aktivitas tanpa sadar begitu. Termasuk memilih sesuatu tanpa sadar, akhirnya ada konsekuensi yang dia kaget menerimanya. Seperti contohnya, siapa tahu ada mahasiswa yang nggak sadar ngambil beasiswa, ternyata konsekuensinya harus belajar, harus ada tugas, harus ngikutin ini, itu, dan lain sebagainya. Begitu ya. Akhirnya dia kaget, begitu ya. Maka dengan mengenal diri, seseorang akan menyadari dengan benar siapa dirinya, keberadaannya saat ini, begitu ya. Orang yang sadar pun juga nanti teman-teman semua itu akan bermanfaat untuk dirinya dan orang lain, begitu ya. Tidak merugikan orang lain, begitu. Itu dia teman-teman semua. Jadi mengenal diri, kita akan sadar diri, bahkan nanti setelah menyadari diri kita akan mengenal fungsi-fungsi dan potensi-potensi kita. Yang puncaknya kita akan mengenal maksud kehadiran kita di muka bumi. Nah, ini yang penting gitu ya. Dan yang kedua, setelah kita mengenal diri kita adalah setelah kita mengenal diri kita, potensi-potensi kita, maksud kehadiran kita, maka kita mudah-mudahan akan mampu mengelola diri kita, mengelola hidup kita sebaik-baiknya. Bukankah kehidupan kini hanya sementara? Kita akan mati teman-teman semua. Maka hidup yang sesaat ini mudah-mudahan penuh arti sehingga kita tidak menyesal nanti, gitu ya. Dan yang ketiga adalah teman-teman, bagaimana tentu ketika kita mengenal diri, maka kita mudah-mudahan akan dihantarkan oleh Allah bisa sampai pada puncak kesempurnaan diri kita yang disebut sebagai insan kamil, manusia yang sempurna. Manusia yang sempurna bukan gak punya dosa loh ya, tapi di sini maksudnya adalah manusia yang mengenal dirinya, manusia yang bisa mengembangkan seluruh apa yang Allah anugerahkan untuknya, bahkan dirinya akan memiliki, dikaruniakan gitu kehidupan yang baik atau yang dinamakan hayatul thayyibah gitu ya. Nah, itu dia 3 hal itu teman-teman semua yang kenapa sih kita perlu untuk belajar hakikat manusia dulu begitu ya, dari pembahasan-pembahasan yang lainnya. Maka di pembahasan hakikat manusia ini saya akan membagi menjadi 3 ya, teruntuk tiga penjelasan, yaitu adalah yang pertama adalah penjelasan maksud penciptaan gitu. Maka kita ini sebagai manusia ini hadir bukan sia-sia, nggak jelas gitu ya. Gitu ya, kayak orang mau buat sesuatu pasti dia punya maksud kenapa membuat sesuatu ya, termasuk seperti lukisan abstrak pun seorang pelukis itu punya maksud kenapa itu tuh diciptakan abstrak gitu ya. Apalagi manusia yang sangat sempurna ini, tubuhnya sempurna dengan unsur-unsur yang di dalamnya, tentu ternyata punya tujuan dan maksud penciptaan. Nah, ini adalah sesuatu yang pemahaman pondasi yang perlu kita sama-sama pahami. Apalagi seorang mahasiswa yang kesehariannya adalah untuk belajar. Maka belajar mengenai ilmu ini sangat pokok begitu ya, adalah maksud penciptaan. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, setelah maksud penciptaan ini kita pahami, maksud penciptaan ini menghantarkan tugas, nanti tugas kita di muka bumi ini untuk apa. Maka tugas ini tentu tidak diberikan begitu saja tanpa adanya kesiapan ataupun juga bekal. Nah, ini dia ya, ataupun struktur ya. Kayak mobil disiapkan untuk
balapan begitu ya, mobil balap, pasti struktur mobilnya itu, unsur-unsurnya itu disiapkan untuk balap begitu ya. Seperti ada nose ya, kalau teman-teman laki-laki nih pasti tahu ya, dan lain sebagainya. Termasuk mungkin teman-teman cewek nih yang juga mau buat kuenya misalkan spesifikasinya kue apa nih ya, kue bolu misalkan ya. Pasti itu unsur-unsurnya mengarah ke kue bolu. Maka setelah maksud poin yang pertama, maksud penciptaan, pembahasan maksud penciptaan, kita akan membahas mengenai poin kedua, yaitu adalah unsur-unsur manusia ya. Di dalam diri kita tuh ada unsur-unsurnya teman-teman semua, jadi jangan sampai salah menempatkan gitu ya. Dan yang ketiga, unsur-unsur itu pasti punya potensi, punya fungsi untuk apa, untuk merealisasikan tugas penciptaan yang tadi dibahas di poin pertama begitu ya. Itu dia yang akan kita bahas di video kali ini. Mudah-mudahan Allah memberkahi, mudah-mudahan Allah juga ridho terhadap apa yang kita lakukan. Kita berdoa, mudah-mudahan Allah menjadikan pertemuan kita ini, di awal ini kita berdoa agar pertemuan yang menghadirkan ilmu bermanfaat dan juga menjadikan setiap aktivitas kita menjadi berkah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Dan Allah mengkaruniakan pemahaman, Robbi zidni ilman warzuqni fahman, dan keberkahan untuk orang tua kita, keluarga kita, bagi yang punya istri, untuk istri kita juga, anak kita juga, nanti yang punya suaminya juga gitu ya. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Itu dia pentingnya kita berdoa dulu ya teman-teman semua. Baik, kita mulai dari pembahasan yang pertama. Nih, mukodimahnya hampir mau 12 menit ya. Masya Allah. Mukodimahnya 12 menit, dan pembahasan yang pertama kita mulai dari maksud penciptaan manusia. Nah, ternyata kalau berbicara mengenai maksud penciptaan manusia, tadi sudah disampaikan di awal bahwasanya setiap yang diciptakan itu tentu bagaimana yang menciptakannya ya. Nah, ternyata manusia itu diciptakan, dan diciptakannya oleh Allah Subhanahu wa taala, Sang Maha Pencipta. Maka oleh karena itu, kalau ingin mengenal diri kita sebagai manusia, kita nggak bisa lepas dari firman yang menciptakan kita. Allah Subhanahu wa taala langsung merujuk kepada Al-Qur'an. Sehingga apa-apa yang kita pahami itu mutlak, dari kebenaran yang mutlak tanpa ada keraguan. Seperti halnya apa yang disampaikan Al-Quran dalam surat Al-Baqarah ayat-ayat pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabul la raiba fi hudzal lil muttaqin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tentu Allah Subhanahu wa taala berfirman di Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat-ayat pertama tersebut bahwa alif lam mim, Al-Qur'an itu tidak ada keraguan padanya. Maka di ayat pertama pun Allah menyampaikan tidak ada keraguan. Maka kalau kita ingin mengenal diri kita dan ajib dengan keyakinan diri kita, maka Al-Qur'anlah solusinya. Maka di Al-Qur'an menyampaikan terkait penciptaan manusia itu di awal bermula dari Al-Qur'an surat Al-Hijr ayat 28. Di sini a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basyarim min salsalim min hamaim masnun. Yang artinya adalah ingatlah, tidak hanya ingatlah tapi pahamilah, perdalamlah, yakinkanlah, encamkanlah pada diri kita. Saking ayat ini sangat penting untuk kita pahami, ketika Tuhan berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang dibentuk. Nah, di ayat ini disampaikan bahwa ternyata penciptaan manusia itu dikabarkan viral. Wah, kalau sekarang kan kalau buat konten tuh viral tuh jadi tahu semua orang. Nah, ini tuh kabar penciptaan manusia ini diviralkan sama Allah, yang didengarnya tuh sama malaikat dan jin sebagai makhluk-makhluk yang diciptakan sebelumnya begitu ya. Maka ternyata diciptakannya manusia itu tadi diciptakan dari tanah begitu ya. Bahkan tidak hanya tanah, di ayat berikutnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim fa izza sawaituhu wa nafakhtu fihi mir ruhi faqa'u lahu sajidin. Yang artinya apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya tadi dari tanah liat itu, kalau dalam bahasa kita itu jasad gitu ya, bahasanya itu sifatnya material gitu ya, dan telah meniupkan roh
ciptaanku ke dalamnya, menyukurlah kamu kepadanya dengan bersujud. Jadi ternyata di sini nanti kita akan bahas unsur-unsur manusia, yaitu adalah jasad dan ruh, begitu ya. Maka di sini Nabi Adam pun juga diciptakan dari tanah, gitu. Begitu, Masya Allah ya. Dan ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala pun juga ketika pada saat menyampaikan kepada malaikat, memviralkan juga tugas maksud penciptaan manusia di muka bumi itu nanti menjadi apa. Di Al-Quran surat Al-Baqarah ayat ke-30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfidu fiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Yang artinya, ingatlah saja, tapi camkanlah, yakinkanlah, pahamilah bahwa ketika Tuhan berfirman kepada malaikat, kalau tadi menyampaikan tentang penciptaan bahwa bakal ada manusia yang diciptakan dari tanah, kalau ini bahwasanya manusia itu punya tugas. Nah, disampaikan juga kepada malaikat. Masya Allah, saking Allah memuliakan penciptaan manusia, maka kita perlu bersyukur kepada Allah, teman-teman semua. Kita sudah dimuliakan oleh Allah di sisi malaikat maupun jin pada saat itu. Maka ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Nah, di sini ya, salah satu poin pentingnya, khalifah. Maka tugas manusia di muka bumi ini untuk menjadi khalifah. Nah, khalifah itu apa? Khalifah itu banyak penafsirannya, banyak maknanya, namun yang saya tangkap dari para ulama adalah pemakmur bumi, pengelola bumi, wakil Allah untuk mengemban tugas-tugas di bumi ini, dan itu terangkum dalam satu maksud penciptaan yang utama, yaitu adalah untuk beribadah. Dari mana ayatnya? Dari Al-Quran surat Az-Zariyat ayat ke-56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia, kata Allah, hanya untuk beribadah kepada Allah, kepadaku. Di sini disampaikan. Maka ternyata menjadi khalifah di muka bumi ini dengan beragam tugasnya. Nanti kita tuh beda-beda. Ada tugas yang jadi dosen, khalifahnya di bidang pendidikan, ada yang di bidang perekonomian, menjadi pebisnis, di bidang kesehatan menjadi dokter, di bidang pertanian menjadi ahli botani gitu ya, dan lain sebagainya. Itu adalah bagian kadar takdir khalifah masing-masing. Tapi semua itu terangkum dalam satu istilah yang dinamakan ibadah. Maka kita adalah hamba Allah dan kita adalah khalifah. Begitu ya. Itu adalah maksud penciptaan manusia. Dan ternyata sebelum Nabi Adam alaihissalam diturunkan ke muka bumi, begitu ya. Ternyata Nabi Adam pun di sini, Masya Allah, sudah dibekali bekal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengemban misi tugasnya. Siapa orang petinggi di sebuah perusahaan yang mendelegasikan tugas kepada karyawannya nggak dikasih modal? Nggak ada ya. Pasti dikasih transport, dikasih kesiapan sebelumnya. Termasuk ketika kita sebagai manusia sebelum diturunkan menjadi di muka bumi ini bertugas, kita sudah dibekali. Dibekali apa? Dibekali ilmu. Seperti ayat Al-Quran surat Al-Baqarah ayat ke-31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'allama Adamal asba'a kullaha thumma aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'iha ulai in kuntum shadiqin. Artinya dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda seluruhnya. Nah, ini luar biasa nih. Jadi dikasih ilmu seluruh pemahaman yang ada. Masya Allah. Ini lebih dari profesor, teman-teman semua ya. Lebih dari mufti, lebih dari syekh, teman-teman semua. Karena seluruh ilmu Allah kasih. Maka di sini kemudian dia memperlihatkan kepada para malaikat seraya berfirman, sebutkan kepadaku nama-nama benda ini jika kamu benar. Nah, ternyata malaikat pun juga menjawab ya di ayat berikutnya, Maha Suci Engkau, tidak ada pengetahuan bagi kami selain yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkau Allah yang Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Dari sini teman-teman semua, ternyata ilmu yang tadi menjadi kata
utama untuk kita hadir di sekolah tinggi itu tidak terlepas dari yang namanya hakikat penciptaan manusia, bahkan bekal utamanya itu adalah ilmu, gitu ya. Maka sangat-sangat penting untuk kita menuntut ilmu itu didampingi dengan agama, teman-teman semua. Kenapa? Karena ini pun kita bisa mendapatkan pemahaman ini pun dari Al-Quran, begitu ya. Dan nanti akan sangat erat kaitan dengan ilmu itu dengan unsur utama manusia, yaitu adalah ruh. Nah, karena Nabi Adam alaihissalam ini sifatnya transcendent, ya, transcendent gitu ya, sifatnya dari surga, begitu ya. Di sini kan diberikan ilmu oleh Allah itu di surga, begitu ya. Maka tentu sifat ilmu itu melekat pada ruh manusia nanti, begitu. Maka sebelum Nabi Adam, setelah Nabi Adam pun turun ke muka bumi, begitu ya, tidak hanya diberikan potensi dan bahkan maksud penciptaan, namun juga Nabi Adam pun diberikan pedoman. Nah, sangat baiknya Allah diberikan maksud, tujuan, jadi nggak ngalir ngidul gitu ya. Misalkan orang tua ada yang nyuruh anak ke sana tapi nggak dikasih tahu untuk ngapain, enggak. Allah nggak seperti itu, tapi Allah maha baik yang tidak bisa disamakan dengan makhluknya, begitu ya. Eh, Bahwasanya Allah menciptakan kita, menghadirkan kita di muka bumi ini punya maksud, tujuan penciptaan, diberikan potensi, diberikan modal, bahkan diberikan pedoman, gitu ya. Masya Allah, tabarakallah, betapa baiknya Allah. Dari mana pedomannya? Dari Al-Quran lagi, surat Al-Baqarah. Ini masih Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat ke-37. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul nahbitu minha jami'a fa imma yatiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Yang artinya, kami berfirman, turunlah kamu semua dari surga, lalu jika benar-benar datang petunjukku kepadamu, siapa saja yang mengikuti petunjukku, tidak ada rasa takut yang menimpa mereka, dan mereka pun tidak bersedih hati. Maka ternyata petunjuk hudan itu diberikan kepada Nabi Adam alaihissalam, dan itu terus risalahnya itu terus berjalan menyempurna hudan itu sampai Nabi Muhammad SAW yang kita baca sekarang, yaitu adalah Al-Quran. Maka hudan petunjuk dari Nabi Adam hingga Nabi Muhammad SAW itu tidak terputus, tidak beda, begitu ya. Itu nyambung terus maksudnya dan saling menyempurnakan, begitu ya. Yaitu adalah untuk mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah, dan agar setiap manusia itu lurus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Daud, Nabi Muhammad SAW, itu semua hudannya itu bersumber dari Allah dan memiliki ajaran tauhid, yaitu mengesahkan Allah. Nah, nanti kaitannya dengan Pancasila ini sangat penting, ketuhanan yang Maha Esa kan. Ini salah satu pokoknya, teman-teman semua. Nah, teman-teman semua, itu adalah poin yang pertama, yaitu adalah maksud penciptaan manusia, yaitu adalah untuk beribadah yang utama. Jadi seluruh aktivitas kita apapun itu, termasuk pada kali ini saya berbicara ini tidak terlepas dari ibadah, dan mudah-mudahan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita berdoa, begitu ya. Termasuk teman-teman yang sedang menyimak itu menjadi pelajar, itu untuk ibadah kepada Allah. Maka nanti ketika belajar atau mengajar ini hanya untuk Allah semata, Allah akan mudahkan pemahamannya, teman-teman. Ini kuncinya. Jadi beriman dulu baru belajar, bukan belajar dulu nggak pakai iman, nanti susah, pemahaman ilmunya nggak dapat, sulit. Kenapa? Karena ilmu itu punya Allah, gitu kan. Seperti Nabi Adam diajarkan oleh Allah, maka akhirnya paham. Malaikat aja nggak paham kalau nggak diajarin sama Allah, begitu kan. Apalagi kita belajar tapi lepas sama Allah, kayaknya jauh deh dari pemahaman. Nah, maka dari sini teman-teman semua, itulah maksud penciptaan manusia, yaitu ibadah dan menjadi khalifah, gitu ya. Dan ternyata tadi disampaikan, maksud penciptaan itu tidak dibiarkan begitu saja tanpa ada potensi atau unsur-unsur, begitu ya. Ternyata Allah Subhanahu wa taala sudah juga memberikan anugerah kesiapan, yaitu adalah unsur-unsur yang ada pada diri manusia itu kompatibel dengan tujuan penciptaannya, begitu ya. Sehingga match dengan maksud kenapa manusia dihadirkan. Maka poin yang kedua adalah kita akan membahas mengenai unsur-unsur manusia.
Unsur-unsur manusia begitu penting teman-teman semua, karena siapa yang ingin mengenal sesuatu perlu mengenal unsur-unsurnya. Kita ingin mengenal kue bolu, maka kita perlu mengenal unsur-unsurnya, apalagi mau ngebuatnya gitu ya. Ini cewek-cewek pasti tahu gitu ya. Itu adalah terigu, begitu ya, harus ada telur, harus ada apa ragi, harus ada mixer, harus ada banyak hal yang menjadi unsur-unsur akhirnya bisa terbentuklah bolu, apa kue bolu begitu ya. Apalagi manusia yang ini diciptakan punya peran penting di muka bumi ini, pasti punya unsur-unsur penciptaan. Maka unsur-unsur penciptaan manusia itu dimulai daripada ayat pertama yang seperti saya sampaikan tadi di awal Al-Quran surat Al-Hijr ayat 28, bahwa Allah menciptakan manusia itu dari jasad dan ruh. Oke? Dari jasad dan ruh. Nah, gitu. Ada hadis yang juga teman-teman ini menguatkan pembahasan tentang penciptaan manusia. Dari Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, menyampaikan kepada kami, kata Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud ya, dan beliau adalah orang yang benar dan dibenarkan, bahwa sesungguhnya setiap kalian, kita nih ya manusia, dikumpulkan penciptaannya di perut ibu kita, di rahim, dari setetes mani atau nutfah begitu ya. Jadi setetes mani nutfah ini air mani yang sudah bercampur dengan ovum ya. Akhirnya kan jadi cikal bakal seorang embrio atau bayi begitu ya. Dari nutfah ini selama 40 hari kemudian berubah menjadi setetes darah. Kalau di sini olakoh itu adalah darah yang sudah menempel di dinding rahim ya, gumpalan darah yang sudah menempel di dinding rahim, namanya olakoh. Dan selama 40 hari lagi kemudian menjadi segumpal daging, mudgoh. Dan selama 40 hari lagi kemudian diutus kepada seorang malaikat, lalu ditiupkannya ruh, diperintahkan untuk ditetapkannya 4 perkara. Jadi ada malaikat yang bagian untuk menghantarkan ruh begitu ya, dan menetapkan 4 perkara yang disitulah takdir manusia. Jadi takdir kita itu udah ditetapkan ketika di alam rahim ya, mau bahagianya, mau sengsaranya, jodohnya. Kalau di sini disampaikan 4 perkara ini, rizkinya, ajalnya, amalnya, dan celakanya. Rizki di sini kan banyak ya. Tadi ada jodoh, ada kapasitas kita, kecerdasan kita, semuanya. Laki-laki mau perempuan dan lain sebagainya itu sudah terekam di takdir kita gitu ya. Nah, teman-teman semua, ternyata di situ adanya pembahasan penciptaan jasad dan tiupan roh di usia 4 bulan dalam kandungan. Maka di usia 4 bulan dalam kandungan biasanya ibu kita itu memanggil ustadz atau kiai untuk sama-sama berdoa agar bakal bayi yang ada di dalam rahimnya itu menjadi bayi yang baik, bayi yang soleh, solehah, menjadi bayi yang akan menghantarkan orang tuanya pada kebahagiaan dunia dan akhirat begitu ya. Mudah-mudahan kita diantaranya. Nah, teruntuk teman-teman semua, jadi unsur manusia itu ada dua sebenarnya. Dua itu adalah unsur pokok, yaitu ruh dan jasad. Nah, ternyata ruh dan jasad ini kan berinteraksi. Tadi ruh ditiupkan kepada jasad, maka adanya interaksi ruh dan jasad. Nah, ternyata interaksi ruh dan jasad itu menjadikan adanya unsur berikutnya, unsur baru, entitas baru yang dinamakan nafs. Jadi sebenarnya kalau dikumulatifkan ada tiga, jasad, ruh, dan nafs gitu ya. Jasad ini sifatnya material gitu ya, dari tanah gitu ya, dan dari air mani bertemu ovum dan lain sebagainya. Tapi ruh itu datangnya dari Allah, sifatnya ilahiyah gitu ya. Kalau jasad itu sifatnya material dan energial, nanti kita akan bahas. Ruh itu sifatnya itu spiritual dan juga ilahiyah. Maka di dalam diri kita tuh ada berkombinasi sifat material, energial, dan sifat ilahiyah yang juga merupakan kombinasi dari seluruhnya dan terangkum dalam konsep nafs gitu ya. Maka teman-teman semua, kita akan mulai terlebih dahulu membahas dari konsep yang utama adalah ruh. Nah, kenapa? Karena ternyata ruh itu lebih awal gitu ya, uh, lebih awal hadir gitu eksistensinya daripada jasad begitu. Maka ternyata kita pun di sini sebagai manusia yang hadir di muka bumi ini, itu ruhnya tuh lebih dahulu. Maka ini perlu kita pahami, kita belajar itu harus semakin menguatkan iman kita.
Maka kita akan mengambil referensinya yaitu dari Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat ke-172. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz akhadha ru wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum wa ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin, yang artinya ingatlah ketika Tuhan mengeluarkan dari tulang punggung anak cucu Adam, keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap diri mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami bersaksi. Kami melakukan agar pada hari kiamat, kamu tidak mengatakan sesungguhnya kami lengah terhadap hari ini. Ternyata di alam ruh kita semua dikumpulkan bareng-bareng, termasuk teman-teman saya, teman-teman, dan semua manusia yang dari awal penciptaan sampai nanti mau kiamat semua dikumpulkan ruh-ruhnya. Dari mana? Dari Nabi Adam alaihissalam. Nah, ini hadisnya disampaikan oleh para ulama, ternyata Allah Subhanahu wa taala itu menghadirkan anak-anak Adam dari awal penciptaan hingga nanti kiamat itu dari tulang punggung Nabi Adam, sulbi ya di sini disampaikan itu. Maka kalau dikatakan ulama itu bagai atom-atom ya yang banyak begitu ya. Nah, ternyata di situ kondisi setiap manusia, roh manusia itu berbeda-beda. Ada yang kaya di sini katanya ya dari Imam Al-Qurtubi gitu ya. Ada yang kalau di sini disampaikan ada yang lemah, perkasa, kaya, miskin, hina, mulia dan sebagainya. Maka ayat ini pun juga menghantarkan manusia itu punya kodo dan kodar gitu ya, punya takdir. Jadi sekarang wajah seperti apa, penampilan seperti apa, kondisi hidup seperti apa, potensi seperti apa, itu sudah ada takdirnya. Maka sekali lagi kita belajar harus menguatkan iman kita, termasuk pembahasan mengenai manusia ini, begitu ya. Maka di sini teman-teman semua yang menjadi paling penting diantaranya tidak hanya bahwasanya ada sumber takdir, pemahaman takdir, tapi ternyata di sini pun Allah ini punya memberikan momentum yang luar biasa kepada ruh-ruh manusia pada saat itu, yaitu adalah hari persaksian bahwa kita bersaksi, kita bersyahadat pertama di alam ruh itu kepada Allah bahwa kita bersaksi bahwa Allah adalah Tuhan kita. Jadi ternyata syahadah kita asyhadu alla ilaha illallah itu sudah bersyahadat di alam ruh gitu. Jadi sudah ada syahadat di alam ruh dan menjadi potensi utama ruh hadir ketika di muka bumi ini membawa modal yang namanya keimanan. Jadi keimanan itu ada di ruh kita dan itu menjadi potensi yang akan membimbing kita ketika kita hidup, teman-teman semua, begitu ya. Yang dinamakan sebagai fitrah, gitu ya. Maka di sini perjanjian atau persaksian itu yang tadi alastu birabbikum, bahwa kami bersaksi begitu ya, kita semua ini bersaksi bahwa Allah adalah Tuhan kita. Ternyata ini menjadi asas atau dasar utama pemahaman di dalam Islam, teman-teman semua. Di dalam semua konsep ini salah satu dasarnya. Syed Naqib Alatas, salah satu pemikir muslim yang juga insya Allah alhamdulillah masih hidup saat ini, teman-teman semua, ini menyampaikan perjanjian asali atau tadi ya persaksian kita di alam ruh itu merupakan suatu sifat dasar bagi Islam yang merupakan pokok puncak kita sekalian hidup dan juga beragama, yaitu adalah kita akhirnya bisa memahami paham-paham mengenai paham-paham Islam, paham-paham kebebasan manusia dari mana sih? Ternyata kebebasan manusia itu adalah patuh kepada Allah begitu ya. Ya bukan seenaknya gitu menginginkan hawa nafsunya, tapi patuh sama Allah. Kenapa? Karena asal penciptaan kita tunduk kepada Allah begitu ya. Dari mana? Dari syahadat tadi. Di alam ruh aja kita udah tunduk gitu ya. Yaitu adalah paham kebebasan, tugas dan tanggung jawab begitu ya. Jadi tanggung jawab dan tugas kita adalah untuk beribadah dan menjadi khalifah, karena kita pun sudah berikrar kepada Allah di alam ruh itu begitu. Nah, dan juga paham-paham yang lainnya, paham keadilan, paham ilmu, dan ilmu pun juga pondasinya
itu hari persaksian itu. Maka ilmu itu harus merujuk pada keimanan. Nanti akan ada pembagian ilmu fardu ain, fardu kifayah. Nanti kita akan bahas. Nah, terus selain itu apa? Pondasi untuk pemahaman keihsanan, keimanan gitu ya. Budi pekerti, yang luhur sempurna, faham ukhuwah. Nah, persaudaraan nih. Jadi persaudaraan, persatuan itu ternyata pondasinya ini, persaksian kita di alam ruh. Kenapa? Karena ternyata kita menyampaikan di alam ruh itu di ayat ini, di surat Al-A'raf ayat ke-172, ini menyampaikannya kata jamak, yaitu apa? Qalu bala syahidna. Apa di sini artinya? Artinya adalah kami bersaksi. Jadi kami, maksudnya ruh kita tuh sudah sadar dengan apa keberjamaahan. Maka inilah nanti yang akan kita bahas juga di mata kuliah pokok dan dasar, salah satunya Pancasila ya, atau PKN, ketuhanan yang maha esa, yang puncaknya nanti adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ya, dan persatuan Indonesia begitu ya. Dari mana persatuan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Dari ketuhanan yang Maha Esa. Dari mana? Dari sini ayatnya. Surat Al-A'raf ayat 172. Wah, Masya Allah, ini saya langsung ini ya, kasih bocoran untuk mata kuliah berikutnya. Nah, ternyata di sini teman-teman, tadi perjanjian persaksian di alam ruh itu dinamakan oleh Syed Nagib Alatas dengan istilah mitsak atau perjanjian. Nah, mitsak inilah yang merupakan fitrah manusia ya, yang menjadikan sifat dasar manusia adalah condong lurus untuk tunduk kepada Allah dan menjadi tadi khalifah, seluruh urusannya itu untuk Allah. Seperti kalau kita berkatakan ya, ibadahku, sholatku, hidupku, matiku hanya untuk Allah, untuk beribadah. Maka ini terangkum dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat ke-30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Dan artinya, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai fitrah dari Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Maka fitrah itu tadi disampaikan, itu penciptaan asal manusia, itu yang bertauhid, yang bersaksi kepada Allah. Jadi sifatnya itu adalah memang sudah punya bekal keimanan, dan fitrah ini tetap dan lurus dengan agama Islam. Maka teman-teman semua, ketika kita hidup selaras agama Islam, kita akan bahagia. Bahkan fitrah kita itu meyakini agama ini selaras dengan diri kita. Islam memperbolehkan menikah, agama lain ada yang enggak, ya enggak. Islam memperbolehkan kita mengemban beragam hal di muka bumi ini gitu ya. Tapi ada aturan-aturannya untuk apa? Kemaslahatan diri kita, begitu ya. Maka ketika kita beragama, malah kita akan sepertinya memuliakan diri kita, memuliakan fitrah kita, memuliakan sifat dasar kita, teman-teman semua. Maka kita akan bahagia insya Allah. Maka teman-teman semua, ketika bayi itu terlahir ke muka bumi ini, bayi itu terlahir fitrah. Ada hadis yang menyampaikan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwa bayi itu terlahir fitrah. Orang tuanya lah yang menyebabkan bayi itu Nasrani, Yahudi, dan Majusi. Maka teman-teman semua, ternyata satu poin yang penting untuk kita perhatikan dari unsur ruh yang ada dalam diri kita. Unsur ruh ini memiliki potensi, diantaranya adalah potensi ilmu atau ilmu. Jadi kalau apapun ilmu itu rujukannya ke ruh. Maka kalau belajar tapi nggak nyanding ke ruh, sedangkan ruh itu beriringan kebutuhannya adalah ibadah, maka kalau belajar nggak beriring ibadah yang benar, itu pemahamannya nanti bisa jadi melenceng, teman-teman semua, gitu ya. Dan diantara potensi ruh itu adalah ma'rifah. Tadi adalah
pengenalan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi belajar itu, semakin belajar harusnya semakin mengenal Allah. Karena disampaikan oleh para ulama, barang siapa yang mengenal dirinya, dia akan mengenal Tuhannya. Termasuk saat ini, ketika kita mengenal diri kita, insya Allah kita akan semakin meyakini bahwa Allah adalah pencipta kita. Dari ayat-ayat yang sudah dihamparkan tadi, mudah-mudahan Allah menghujamkan pemahaman itu kepada teman-teman insya Allah. Dan potensi ruh yang berikutnya adalah fitrah tadi ya, bahwasanya manusia itu diciptakan punya sifat dasar, dan bahkan tadi di alam ruh itu kita memiliki takdir kadar yang berbeda-beda gitu ya. Sifat penciptaan kita itu adalah untuk beribadah dengan keimanan yang sudah dimodalkan gitu ya, ilmu dan keimanan, serta apa, kadar-kadar penciptaan kita sudah ditetapkan. Ada yang jadi laki-laki di sana, ada yang jadi perempuan dan lain sebagainya. Maksudnya apa? Maksudnya kadar takdir itu sudah ditetapkan. Apalagi ketika kita membahas ketika takdir ketika di alam rahim itu ada malaikat. Ternyata di beberapa dalil menyampaikan ada malaikat yang ketika sperma dan ovum itu akan menjadi seorang bayi, itu ada malaikat yang menjaga ternyata. Dan di situ malaikat berinteraksi dengan Allah, jabang bayi ataupun juga cikal bakal manusia ini akan menjadi laki-laki atau perempuan, akan menjadi apa, nanti lain sebagainya, akan punya pekerjaan apa, sampai rujukannya tuh kecondongan kita itu, bakatnya apa, potensinya apa, kesukaannya apa, terus ketidaksukaannya apa, terus sengsaranya dan lain sebagainya sudah dikadarkan dan terangkum dalam konsep yang namanya fitrah itu. Jadi itu semua bermuara pada dimensi spiritual, yaitu adalah unsur utama manusia, yaitu adalah roh. Oke? Nah, maka teman-teman semua di sini, maka pada akhirnya ketika proses roh ditiupkan itu, maka roh itu berinteraksi dengan jasad gitu ya. Pada akhirnya berinteraksi dengan jasad, dan ternyata terciptalah satu unsur berikutnya yang dinamakan nafas. Nah, sebenarnya nafas ini pondasi dasarnya itu ada di jasad. Maka setelah unsur roh kita pelajari tadi, di mana kita sama-sama pelajari bareng-bareng unsur roh itu, maka teman-teman semua, unsur berikutnya yang akan kita perdalam adalah unsur jasad. Nah, unsur jasad yang merupakan tadi unsur pokok manusia ada dua sebenarnya, ruh dan jasad. Tapi karena berinteraksi menjadikan manusia itu pada akhirnya memiliki entitas yang baru dinamakan nafas. Jadi di dalam nafas ini ada dua potensi ya, potensi fujur dan potensi takwa, potensi dari jasad dan potensi dari ruh begitu ya. Nah, ternyata bagaimana kita bisa memahami nafs yang lebih detail, diantaranya ketika kita mengenal dulu jasad kita. Ternyata penciptaan jasad kita, kalau ruh itu dari Allah langsung, jasad itu punya proses. Prosesnya itu ketika sel sperma bersatu dengan ovum, itu membentuk cikal bakal manusia, dan di situ ada kadar-kadar jasad yang di dalamnya itu sifatnya itu material dan energial. Kalau boleh saya sampaikan, dari beberapa literatur menyampaikan penciptaan jasad itu seperti penciptaan alam semesta ini. Jadi seluruh unsur-unsur jasad itu merupakan unsur-unsur alam semesta ini. Kalau boleh dikatakan dari ilmu fisika kuantum teman-teman semua, jadi seluruh material yang ada, yang wujud di muka bumi ini bersumber, salah satunya ini materialnya ya, yang kalau boleh dikatakan penciptaan kita kan dari tanah ya, dan ternyata tanah lain sebagainya itu punya penciptaan yang sangat sempurna. Ternyata penciptaan alam semesta ini bermula dari yang namanya pilihan-pilihan energi teman-teman semua, pilihan-pilihan energi yang disebut dengan quark. Nah, pilihan-pilihan energi inilah yang menjadi penciptaan dasar dari bahan material alam semesta ini yang ada dalam diri kita juga. Maka dari quark ini pilihan-pilihan energi ini menjadi dengan seizin Allah, dengan kekuasaan Allah, menjadi atom. Ini ya, menjadi atom, partikel atom. Dari partikel atom menjadi molekul, dari molekul menjadi sel, sel menjadi jaringan, jaringan menjadi organ, organ menjadi sistem organ menjadi tubuh manusia. Jadilah manusia yang memiliki tubuh yang sempurna, ahsani taqwim.
Maka ternyata dari penjabaran pemahaman itu jasad manusia itu terbagi menjadi dua sifat, yaitu adalah material dan energial. Dan ini adalah apa? Adalah sifat dualisme dari materi dan energi. Jadi jasad kita tuh selain ada energinya, ada materinya, sifat materi dan sifat energinya. Nah, sifat materi dan energi inilah yang ada di dalam diri kita. Buktinya teman-teman coba deh, kalau teman-teman sendawa gitu ya, atau teman-teman kurang makan, itu kurang energi. Karena di situ ada sifat energi dalam badan kita. Nah, sifat energi dan sifat materi pada jasad ini sebenarnya sifatnya mati tanpa adanya ruh. Jadi ketika ruh ditiupkan, maka hiduplah sifat energi dalam diri jasad ini dan sifat materialnya. Nah, sifat energi itu tertuang, terwujud ataupun merujuk pada istilah nafs. Nah, nafs ini ketika sudah yang melekat pada jasad ini disebut nafs hayawan, al hayawan dan nafs al nabati. Nah, ini dari filsafat ya. Nanti kalau belajar filsafat manusia ini pasti belajar. Jadi dalam jasad sekali lagi ada unsur materialnya, ada unsur energialnya. Unsur energialnya itu adalah disebut nafs al hayawan dan nafs al nabati. Sedangkan jasad disebut jism. Nah, unsur al-nafs al-nabati ini dan al-nafs al-hayawani ini adalah unsur jiwa manusia yang melekat pada jasad. Atau bisa dikatakan fungsi daripada jasad. Nah, fungsi ini kan sifatnya kalau nggak ada ruh ini mati. Nggak bisa berfungsi. Organ tubuh nggak bisa berfungsi dan lain sebagainya nggak bisa berfungsi. Maka yang paling penting adalah ternyata kehadiran unsur ruh pada diri kita, sehingga unsur ruh ini menjadi unsur esensi, unsur inti yang menjadi menghidupkan energi pada jasad dan juga material pada jasad. Dan ternyata nafs hayawan dan nafs nabati ini disebut dengan jiwa manusia ini adalah dimensi mental manusia dan dimensi fisiologisnya manusia. Nah, gitu ya. Kalau nafs al-hayawan ini adalah dimensi mental manusia, yaitu adalah adanya perasaan, pikiran, udah kayak gitu, dorongan-dorongan insting gitu ya, keinginan gitu lain sebagainya. Itu ada di namanya nafs al-hayawan atau jiwa kebinatangan. Karena jiwa ini dimiliki juga sama hewan gitu loh. Nah, yang kedua, jiwa tumbuhan atau al-nafs nabati itu adalah dorongan fisiologis dari badan kita. Kita pengen makan, butuh minum, butuh berhubungan seksual. Itu dari al-nafs al-nabati, dari nafs atau jiwa tumbuhan. Nah, ini bahasa dari filsafat ya. Jadi teman-teman sedikitnya jadi belajar filsafat manusia. Maka ternyata manusia itu ada yang manusia sempurna. Manusia tidak hanya al-nafs hayawan dan al-nafs nabati, tapi ternyata di filsafat manusia itu memiliki al-nafs al-natiqah atau jiwa yang berpikir. Jiwa yang berpikir ini adalah jiwa yang menggunakan otak gitu ya untuk berpikir. Jadi al-nafs al-natiqah inilah yang disebut dengan ruh ketika sudah berinteraksi dengan jasad manusia. Jadi sebenarnya tuh ruh kita ini menggunakan mental kita untuk bisa berinteraksi dengan dunia sekitar. Akhirnya ada perasaan, pikiran, mental, terus memori dan lain sebagainya di otak dan di jantung kita. Itu ruh itu berinteraksi dengan medianya itu adalah al-nafs al-hayawan, dan juga menggerakkan badan ini dari al-nafs al-nabati gitu ya. Jadi itulah ketiga lapisan ini. Jadi ada ruh, ada nafs, ada jasad atau jism. Maka ternyata yang paling terpenting ini kita mengaitkan ke Al-Quran dari konsep nafs ini. Bahwasanya ternyata dalam Al-Quran ini, di Al-Quran surat Asy-Syams, Allah menyampaikan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa nafsi wa ma sawaha, dan demi jiwa serta penyempurnaan ciptaannya. Jiwa
jasad yang memiliki sifat energi, yaitu jiwa yang merupakan fungsi daripada jasad itu, ditiupkan ruh, akhirnya menjadi jiwa yang sempurna. Maka dan demi jiwa serta penyempurnaan ciptaannya, jadi di dalam diri manusia jiwanya total, ada ruh, ada jiwa yang tadi yang melekat dengan badan, dan jasad yang mana nanti menggerakkan apa-apa yang dimaksudkan oleh ruh untuk menjalankan tugasnya di muka bumi menjadi khalifah dan untuk ibadah itu, ya. Dan di sini disampaikan di surat berikutnya, wa fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka setelah Allah menyempurnakan penciptaan jiwa itu, maka Allah ini mengilhamkan jalan kejahatan dan jalan ketakwaan, fujuraha wa taqwaha. Maka ternyata di dalam jiwa nafs kita ini ada jalan takwa dan jalan fujur. Inilah yang menjadi satu landasan untuk kita nanti kita bisa kaitkan dengan mata kuliah yang lainnya. Maka potensi takwa ini bersumber dari ruh manusia, dari al-nafs al-natiqah yang tadi disampaikan. Karena apa? Karena punya sifat-sifat yang ilahiyah dari Allah Subhanahu wa taala yang sempurna, yang maha sempurna gitu, sifat-sifat yang dikaruniakan Allah Subhanahu wa taala, yang langsung dianugerahkan sama Allah. Dan bahkan kalau kita kaitkan dengan kehadiran ruh ke muka bumi ini pun, ruh itu sudah bersaksi pada saat di alam ruh, ruh sudah diberi bekal ilmu, ruh pun juga sudah diberi tugas khalifah dan juga untuk ibadah. Maka sifat takwa itu, kumpulan kebaikan itu dinamakan sifat takwa yang ada dalam diri manusia, dan ini akan mendorong untuk berbuat baik gitu dalam diri kita. Dan dorongan yang satu lagi adalah dari jasad kita, kebanyakan dari al-nafs al-hayawan dan al-nafs al-nabati, yaitu adalah sifat fujur atau dikatakan sebagai hawa nafsu. Dan hawa nafsu inilah adalah kendaraan setan untuk memperdaya manusia. Maka ini perlu kita perhatikan, ini perlu kita penting, ini poinnya gitu ya. Kita perlu memahami bahwa di dalam diri kita ada sifat fujur dan sifat takwa gitu. Sifat fujur ini diistilahkan sebagai hawa nafsu, dan dorongan-dorongan sifatnya kalau dalam buku Robert Frager, itu salah satu buku tasawuf begitu ya, itu menyampaikan hawa nafsu ini adalah salah satunya adalah ego negatif dan juga insting kehewanan. Salah satunya kecondongan untuk hanya keduniaan aja ya, sifatnya untuk makan, minum, berhubungan seksual dan lain sebagainya tanpa ada aturan syariat gitu ya. Hawa nafsu dan juga ego negatif. Jadi ego negatif itu dari al-hayawan gitu ya, nafs al-hayawan ya, mental manusia yang hanya mementingkan dirinya sendiri saja gitu. Maka kalau kita hidup tanpa bimbingan wahyu dan potensi ruh kita tidak kuat, maka nanti yang akan mendominasi itu hawa nafsu tadi, potensi al-hayawan, nafs al-hayawan dan al-nafs nabati itu yang melekat pada jasad kita dan yang akan mendorong kita untuk melakukan aktivitas apapun. Maka terjadilah manusia-manusia yang hidup tanpa sadar dan menyebabkan banyak kerusakan. Bukankah kita bisa lihat saat ini di dunia ini banyak terjadi kekacauan, kerusakan karena orang-orang yang tentu itu terbawa oleh dorongan hawa nafsu, seperti pemerkosaan, pencurian, bahkan sampai pembantaian yang ada di Palestina salah satunya. Bukankah itu dari sifat fujur yang ada dalam diri manusia? Maka ternyata dari sifat fujur inilah kita pun perlu memahami, ternyata sifat fujur ini merupakan satu tempat yang dipergunakan oleh musuh manusia yang nyata, yaitu adalah setan. Jadi sifat fujur ini sebenarnya adalah penyeimbang untuk sifat takwa ini. Jadi saling menyeimbangkan. Seperti apa? Seperti ada malam, ada siang, ada perempuan, ada laki-laki. Itu kan saling berbeda, tapi saling menyempurnakan menjadi satu kesatuan. Sebenarnya penciptaan fujur dan takwa itu baik, karena yang menciptakannya Allah yang Maha Baik. Tapi karena ada setan, akhirnya manusia menjadi tidak baik. Dan teruntuk setan meminta kepada Allah untuk meminta tempat untuk menggoda manusia dari sifat fujurnya, diantaranya adalah hawa nafsu yang berada pada jasad manusia tadi, yang mengalir di dalam darah manusia ya, perasaan, pikiran, nanti udah kayak gitu dari makanan yang masuk. Itu kalau haram, makanan yang masuk itu akan mempengaruhi hawa nafsu kita, akan lebih besar gitu ya daripada sifat ketakwaan kita. Maka perlu diperhatikan nanti bagaimana cara kita belajar, bagaimana cara kita pun hidup, itu akan mempengaruhi bagaimana tentu kita akan bisa mendapatkan kesempurnaan hidup di dunia bahkan di akhirat. Maka itulah teman-teman semua,
yang ada pada konsep hakikat manusia kurang lebih 54 menit. Dan terakhir teman-teman semua, apa implikasinya dari untuk mata kuliah yang lainnya? Tentu banyak implikasinya dan bahkan mendalam. Salah satu di antaranya, kalau kita belajar ilmu PKN teman-teman semua, di sila pertama Pancasila itu merupakan sumber pemahaman PKN, pendidikan kewarganegaraan. Maka sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, merupakan sila pondasi untuk sila-sila yang lainnya, sampai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka keadilan sosial, kemanusiaan adil dan beradab, dan keempat sila yang di atasnya itu tidak akan tercapai sebelum tercapainya manusia-manusia itu bertauhid dulu kepada Allah, berketuhanan yang Maha Esa dulu. Dari mana itu? Dari ketika kita mengenal bahwa ternyata potensi utama manusia adalah ruhnya. Ruh manusia lah yang diberikan tugas ke muka bumi ini untuk menjadi hamba Allah dan menjadi khalifah. Sedangkan badan ini, jasad ini hanya alat. Nah, maka ketika seseorang gak mengenal Tuhannya, gak mengenal dirinya, dia bisa seperti binatang atau bahkan lebih buruk daripada binatang, gitu ya. Maka itu PKN-nya. Di filsafat ilmu, bahwa filsafat ilmu itu sangat erat kaitannya, bahwa ilmu adalah sifat yang mendasari potensi dari ruh. Otomatis belajar itu nggak bisa lepas dari apa yang ruh butuhkan, yaitu ibadah. Maka kalau belajar tanpa ibadah, belajar tanpa belajar agama, belajar tanpa memperjuangkan ibadah setiap harinya, maka ilmunya nggak akan mudah untuk didapatkan. Pemahamannya mungkin sedikit, meskipun dia udah S1 gitu ya. Tapi ada orang yang nggak S1 tapi dia beribadah dengan total kepada Allah. Ilmunya Allah kadang-kadang berikan luas dan mendalam. Bukankah pernah teman-teman melihat ada orang yang nggak sampai S1 atau S2 tapi ilmunya mendalam, bijaksana dan lain sebagainya. Tapi kebanyakan sekarang ada yang udah S1, S2, S3 tapi dia kurang bijaksana atau bahkan ilmunya tidak bermanfaat untuk orang lain. Maka mudah-mudahan dengan pemahaman konsep hakikat manusia ini, kita bisa menjadi yang pertama, sesuai targetnya adalah kita bisa mengenal diri, kita bisa memaksimalkan potensi kita ketika kita belajar di sekolah tinggi, menjadi akademisi, dan diantaranya kita bisa mengelola diri kita. Diantaranya pengelolaan itu adalah pengelolaan bagaimana kita ibadah kepada Allah. Karena apa? Tadi sudah disampaikan dari ayat-ayat yang banyak, dari penjabaran yang banyak tentang hakikat manusia. Dan tentu yang terakhir, bagaimana terus kita bisa menyempurnakan diri kita sampai Allah anugerahkan kita menjadi insan kamil, manusia yang sempurna. Terima kasih teman-teman semua. Itu dia video pengantar untuk pemahaman-pemahaman yang mendatang. Mudah-mudahan Allah mengampuni setiap apa yang salah saya sampaikan dan menjadikan setiap apa yang bermanfaat itu menjadikan apa-apa yang bermanfaat untuk diri teman-teman hingga nanti keluarga teman-teman, bahkan nanti nyambung ke orang-orang yang teman-teman tentu terhubung terhadapnya. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Sekali lagi kita berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma gfir lahu warhamhu wa afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi'man hala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.